Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita laksanakan dari tadi pembacaan Yasin, dilanjutkan dengan tahlil dan kita juga dilakukan ikuti pembacaan Maulid Simtudiro yang telah diselesaikan dengan doa. Selanjutnya untuk menambah keberkahan majelis kita pada malam hari ini akan diberikan tausiah atau mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Nizar Al-Aidid pada beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala miftahi abwabi rahmatik Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatika wa ta'atik wa tadarak ummatahu bi sari'i ighathatik amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Arif, dan yang saya hormati para habaib, para asatid, ada Al-Habib Muhammad Talib Al-Attas, ada Al-Habib Muhammad Al-Juhri, dan para habaib yang lain, begitu juga para asatid, para kiai, para orang tua ataupun tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau-beliau semuanya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama-sama menjalankan acara yang begitu mulia, pembacaan Yasin, tahlil, dan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang di situ disertai pula acara haul dari orang tua daripada Sahibul Bait. Di situ menunjukkan satu pelajaran penting, bahwasanya antara yang hidup dengan yang sudah meninggalkan dunia ini masih bisa menjalin hubungan, bahkan dianjurkan untuk terus menjalin hubungan, untuk saling mengirimkan doa, memohonkan ampun, dan mengharapkan agar mendapat kedudukan yang terbaik di sisi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mana dalam acara haul tersebut disertai pula pembacaan Maulid Simtud Durar, Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena memang beliaulah yang mengajarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan agar seorang anak, agar sesama muslim untuk tetap mengingat orang-orang tuanya ataupun saudara-saudaranya walaupun telah meninggalkan dunia ini. Kita tahu cara menjalin hubungan dengan beliau-beliau yang sudah meninggalkan dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sangat tepat sekali ketika acara haul disertai dengan pembacaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada henti-hentinya disebut, tidak bosan-bosannya diulang di setiap waktu dan di setiap tempat, terutama di bulan mulia ini, bulan Rabiul Awal, dan akan terus berlanjut. Nama beliau sallallahu alaihi wasallam itu disebut dan disebut, yang seandainya kalau kita tidak menyebut pun beliau tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alhamdulillah dengan kita terus ikut menyebut-nyebut nama Rasulullah dan telinga kita sering mendengar nama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
justru itu yang akan menghiasi, akan mengindahkan lisan kita, mengindahkan telinga kita, mengindahkan hati dan pikiran kita dengan mengingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau itu makhluk termulia, manusia termulia yang Allah ciptakan. Maka siapapun yang bersanding dengan sesuatu yang mulia akan ikut terangkat menjadi mulia. Sebagaimana Al-Imam Al-Busiri mengatakan, bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan berkat semulia-mulianya Rasul, kita semua dijadikan oleh Allah menjadi semulia-mulianya umat. Kenapa menjadi semulia umat? Karena kita disandingkan dengan semulia-mulianya Rasul. Contoh yang gampang, Al-Quran punya cover. Ketika cover tadi tidak disandingkan dengan Al-Quran, hanya cover saja, maka namanya sekedar cover. Tetapi ketika disandingkan dengan Al-Quran, sehingga dia diberi nama covernya Al-Quran, maka ketika Al-Quran itu tidak boleh disentuh dengan orang yang tidak dalam keadaan suci, maka covernya ikut tidak boleh disentuh. Padahal sekedar cover, nggak ada ayat Al-Quran di situ. Ya. Seandainya mengikuti madhab atau ulama yang mengatakan, oh boleh, yang nggak ada wudhu boleh menyentuh, tetap ulama tersebut mengatakan, tapi engkau demi menjaga adabmu, sentuhlah walaupun hanya covernya dalam keadaan wudhu. Begitu pula ubin atau keramik yang biasa kita duduk di atasnya. Keramik atau ubin ini ketika dia berada di kamar mandi atau toilet atau WC, maka walaupun bentuknya sama dengan toilet dengan keramik yang ada di luarnya, tetapi ketika ada di dalam toilet boleh kita buang hajat, buang kotoran di situ. Tetapi ubin yang sama, keramik yang sama, ketika berada di dalam masjid, walaupun sama bentuknya, maka dilarang orang-orang buang kotoran di situ. Kenapa? Karena dia berada di atas tanah yang mulia, tanah yang diwakafkan menjadi masjid, menjadi baitullah, menjadi musalla yang diwakafkan. Maka haram orang membuang kotoran di situ. Padahal sama keramiknya, mereknya sama, serinya sama, warnanya sama, harganya di toko pun sama. Tetapi karena dia berada di atas tanah yang mulia, maka dia menjadi mulia. Tidak boleh orang membuang kotoran di situ. Maka begitu pula kita yang kita menyandingkan diri kita dengan hamba termulia yaitu baginda Rasulullah SAW, insyaallah pun Allah akan angkat kita ikut menjadi mulia dengan berusaha mengenang beliau, dengan berusaha sering menyebut nama beliau, dengan berusaha ingin meneladani beliau walaupun setapak demi setapak, selangkah demi selangkah. Sungguh Rasulullah SAW pernah bersabda, badad dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Agama ini waktu awal mula-mula datang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu nampak asing di antara manusia. Tapi kata Rasulullah SAW, wa sayarji'u ghariban kama bada. Nanti bakal datang, akan kembali nih agama, bakal seperti pertama dia datang, akan nampak asing di akhir zaman ini. Tetapi beliau melanjutkan, fatuba lil ghuraba alladzina yuslihu ma afsadan nasu min sunnati ba'da wafati. Maka beruntung orang-orang yang nampak asing, yang mana dia menghidupkan sunnahku yang sudah mulai ditinggalkan atau mulai dirusak oleh orang-orang yang datang sepeninggalku nanti. Ketika orang sudah mulai meninggalkan atau tidak mulai mengindahkan sunnahnya Rasulullah SAW, tapi di sana ada orang-orang yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW, maka dia sehingga nampak asing, maka kata Rasulullah justru dia yang beruntung. Dalam riwayat yang lain, sahabat bertanya, wa mal ghuraba ya Rasulullah? Wahai Rasul, emang siapa yang disebut dengan orang asing itu?
Maka Rasulullah dalam riwayat yang lain tersebut, beliau menjawab, memberikan keterangan siapa sih orang yang disebut ciri-cirinya itu apa? Unasun qalilun fi unasin katsir. Ada sekelompok orang yang sedikit jumlahnya. Dia berada di tengah-tengah banyak orang, ya, tetapi tidak ada yang mengindahkannya. Ucapannya tidak didengar, kata Rasulullah. Unasun qalilun fi unasin katsirin la yubalunal qalilun. La yubalunal qalilin. Bahwasanya orang-orang yang banyak itu tidak mengindahkannya. Maka dia itu adalah ghuraba. Maka para hadirin, kalau kita ingin jadi orang-orang yang beruntung, maka jadilah kita orang yang asing. Maksudnya gimana? Apakah kita menjadi orang asing dengan cara berpenampilan yang nyeleneh atau dengan berpakaian yang aneh? Tidak. Maksudnya kita untuk menjadi orang yang asing, yaitu dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah yang sudah ditinggalkan, yang sudah sebagian orang mungkin merasa malu, merasa berat, dan itu banyak contohnya para hadirin yang sudah mulai ditinggalkan. Di antaranya sunnah-sunnah yang mulai ditinggalkan di zaman sekarang ini adalah berkata-kata yang baik. Ya. Ketika orang mulai menghidupkan perkataan-perkataan yang baik, di tengah-tengah mulai banyak orang yang mudah menyampaikan kata-kata yang tidak baik, baik dengan lisan maupun dengan wakilnya lisan. Apa itu wakilnya lisan? Dengan tangannya misalnya, dengan menulis, dengan tulisan seperti di media-media, dengan surat kabar dan lain sebagainya, atau dengan ketikan yang diketik di medsos-medsos, maka itu sama dengan ucapan kata-kata yang buruk sekalipun. Sebab dahulu Rasulullah SAW pernah disakiti, dilempar batu sehingga bercucuran darahnya dari kepalanya. Para sahabat ada yang mengatakan, ud'u alaihim ya Rasulullah, doakan keburukan buat mereka biar mereka binasa ya Rasulullah. Sahabat gak rela melihat bagaimana Rasulullah disakiti. Tapi apa lihat jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam ub'ats la'anan wala ta'anan. Aku tidak diutus untuk sebagai orang yang menyakiti hati ataupun orang yang melaknat, walal fahish, dan tidak diutus sebagai orang yang mengucapkan kata-kata yang keji. Tetapi inni ub'atsu da'iyan wa rahmah. Aku diutus sebagai pendakwah dan yang membawa rahmah ataupun kasih sayang. Kemudian beliau mengucapkan doa untuk umatnya yang menyakiti beliau tersebut, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka itu tidak tahu atau belum tahu. Dan di situ Rasulullah SAW berharap seandainya mereka ini sekarang tidak beriman ataupun tidak beriman sampai wafat sekalipun, berharap dari keturunan-keturunan mereka akan muncul orang-orang yang beriman bahkan berjuang bersama Rasulullah SAW, dan itu terbukti. Bahkan ada sahabat yang getol menemani Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah. Ternyata dulu di waktu kecilnya orang-orang tua mereka itu yang pernah melempari Rasulullah SAW sehingga bercucuran darah, tetapi justru keturunannya menjadi pembela dan berjuang bersama Rasulullah SAW. Harapan Rasulullah Allah kabulkan. Ikhwani, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan, kalau kita mau hidupkan kembali, maka beruntung kita. Sebab dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, man ahya sunnati inda fasadi ummati, atau man ahya sunnati qad umitat falahu ajru mi'atu syahid. Maka baginya 100 pahala 100 syahid
atau dalam riwayat lain falahu ajru syahid, baginya 1 kali pahala syahid. Bayangkan, kita nggak bisa mendapat syahid, tapi bisa mendapatkan syahid di tengah-tengah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah yang sudah mulai ditinggalkan menjadi hidup kembali. Di antara sunnah Rasulullah yang sudah mulai ditinggalkan atau yang sudah mati yang butuh untuk dihidupkan kembali adalah memaafkan atau memberikan alasan kepada saudara kita sebanyak mungkin yang punya udzur. Dalam satu sabda Rasulullah bersabda begini, ya, ij'alil udra li akhika ila 70 udra. Jadikan udzur atau alasan yang baik buat temanmu atau saudaramu sampai 70 kali udzur. Misalnya, ada teman kita yang kita undang untuk bisa hadir ke rumah kita, tiba-tiba nggak muncul, maka berilah alasan yang baik. Oh, nggak bisa hadir, mungkin ada halangan dia. Lepas satu halangan, satu alasan ini lepas, ternyata oh saya kelihatan dia lewat, kayaknya nggak ada halangan. Oh, mungkin dia ada urusan yang nggak bisa dia tinggalkan. Kasih alasan kedua. Alasan kedua nggak kelewat, ketahuan nggak masuk itu alasan, kasih alasan ketiga. Ini menjadikan udzur kepada saudara kita. Oh, mungkin atau nggak muncul, jangan langsung dicap. Ini nggak hadir, males dia pasti. Dia nggak mau datang, dia memang pilih-pilih. Enggak. Tetapi sunnah Rasulullah SAW mengajarkan kita, berilah alasan yang baik bagi saudara-saudara kita tersebut. Sampai 70 kali udzur, kasih alasan yang baik. Nah, kalau kita membiasakan ini, maka kita pun tidak akan mudah berprasangka buruk terhadap saudara-saudara kita. Dan itu termasuk sunnah Rasulullah yang mulai ditinggalkan. Sebulan nggak datang. Emang dia kalau diundang memang pilih-pilih? Enggak. Tapi berikan satu alasan yang baik buat dia, dan itu termasuk sunnah Rasulullah yang sudah mulai dilupakan. Dan masih banyak lagi sunnah Rasulullah SAW, karena memang Rasulullah SAW dalam setiap halnya adalah panutan terbaik. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah SAW itu terdapat suri tauladan. Bagi kalian terdapat suri tauladan yang baik, yakni yang ahsanha, yakni yang terbaik. Kalau menjadikan panutan, menjadikan suri tauladan, Rasulullah SAW panutannya. Sehingga Rasulullah itu suri tauladan dalam setiap hal. Sahabat menjadikan Rasulullah SAW panutan dalam setiap hal, dari mulai perkara yang paling kecil sampai yang terbesar. Makannya Rasulullah dijadikan panutan, minumnya Rasulullah dijadikan panutan, cara berjalannya Rasulullah dijadikan panutan, cara diamnya Rasulullah SAW dijadikan panutan, cara tidurnya Rasulullah dijadikan ikutan. Segala sesuatu dijadikan ikutan, oleh karenanya sampai hari ini masih sampai kepada kita. Cara-cara itu semua sampai kepada kita. Kenapa? Karena dulu sahabat merasa itu semua adalah penting. Yang berasal dari Rasulullah SAW merupakan perkara penting, bahkan dalam urusan perang sekalipun. Ya, dulu sempat dalam pelajaran sirah itu, sejarah Nabi itu, di tahun 2019 kalau nggak salah, sempat mau dihapuskan pelajaran tentang perangnya Rasulullah SAW. Dengan alasan kalau dibiarkan ini tetap ada, ditakutkan generasi yang akan datang akan menjadi generasi radikal, generasi yang keras karena mempelajari perangnya Rasulullah SAW dalam sejarah. Sehingga ada sebagian orang yang membaca buku sirah Rasulullah itu, dibaca tahun sekian terjadi peperangan Badar, tahun sekian terjadi peperangan Uhud, dan seterusnya. Maka sebagian orang itu yang baru membaca sekilas, tidak benar-benar mempelajari sirah Rasulullah dengan sungguh-sungguh, dia akan menganggap sepertinya kok dalam sejarah Rasulullah ini isinya perang mulu.
Dia dengan kesimpulan yang tergesa-gesa, dia buru-buru mengatakan isinya perang semua. Padahal dia baru membaca selembar, 2 lembar, atau mungkin satu kitab sirah yang ringkas, sehingga dia buru-buru membuat kesimpulan. Ketahuilah, tadi dalam ayat disebutkan, sungguh dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang terbaik dalam segala hal, termasuk dalam perang sekalipun. Jadi kalau itu ingin dihapuskan, maka ada bagian dari suri tauladan Nabi yang bakal hilang. Ketahuilah, kalau kita mau hitung dalam kehidupan Rasulullah SAW itu ketika mendapat wahyu di umur 40 tahun, ya, sampai beliau wafat di usia 63 tahun, berarti perjalanan hidup beliau dalam menyebarkan Islam berapa? 23 tahun. Atau lebih tepatnya 22 tahun, lebih 2 bulan, lebih 22 hari. Itu kalau mau kita hitung dalam hitungan hari semua, akan menjadi jumlahnya 8.000 hari para hadirin. 8.000 hari kehidupan Nabi, perangnya Nabi, kalau mau dihitung semuanya hanya terkumpul 80 hari. Yang sisanya 7.920 hari itu kehidupan Nabi tanpa perang. Jadi kalau mau dibilang kehidupan Nabi perang mulu, keliru. Sebab ketika kita menghitungnya, peperangan Nabi hanya 80 hari di total semuanya. Yang tanpa perang justru 7.920 hari tanpa perang. Artinya hanya dari kehidupan Nabi Muhammad SAW hanya 1% perangnya. Sisanya yang 99% tanpa perang. Kalau ingin dijumlah peperangan Nabi, yang Nabi berperang sekaligus yang mengutus sahabat patroli yang disebut syariah, yang Nabi gak ikut turun di sana, maka totalnya hanya 800 hari. Tetap masih banyak kehidupan Nabi, masih sisa 7.200 hari tanpa perang. Dari situ kita tahu, mudah-mudahan kita dapat mengkaji sirah Rasulullah SAW dengan sungguh-sungguh, dan kita mengenal betul baginda Rasulullah SAW ini melalui sirah beliau, yang mana Al-Habib Ali tadi sebutkan, wala yumallu takraruhu bikathrati tardad. Sesungguhnya ketika diulang-ulang tentang Rasulullah SAW itu tidak akan membuat orang bosan karena sebab diulang-ulangnya penjelasan tentang Nabi Muhammad SAW. Dan sesungguhnya dengan disebutkannya perjalanan hidup beliau Rasulullah SAW itu tashwigan lis-sami'in, sebagai obat rindu bagi orang yang mendengarnya. Wa tashwigan lis-sami'in min khawasil mu'minin, dari kalangan khusus, dari kalangan orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Wa tarwihan, dan sebagai pelipur lara lil muta'alliqin, bagi orang-orang yang mempunyai ikatan yang kuat dengan cahaya yang nyata atau cahaya yang terang benderang ini, yaitu baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan apa yang kita laksanakan tadi, mulai dari ba'dal maghrib sampai mulai ba'dal isya sampai sekarang ini, mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita fid din wa dunya wal akhirah, menjadi simpanan amal kita, menjadi tabungan amal kita, menjadi kebaikan buat yang hidup dan kebaikan yang sudah meninggalkan kita. Antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Engkau mereka semua yang telah meninggalkan kita telah mendahului kita, dan kita pun bakal datang waktunya untuk menyusul mereka. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kita memohon kepada Allah agar Allah karuniakan kepada kami dan kepada mereka al-afiyah. Al-afiyah yakni salamatul insan an kulli ma yakrah, yang dimaknai afiyah adalah selamatnya manusia dari segala sesuatu yang tidak dia sukai. Mudah-mudahan Allah berikan kita afiyah dalam segala hal, dalam urusan dunia kita, dalam urusan akhirat kita. Allah langgengkan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Ini sekiranya yang dapat Al-Faqih sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.